Selamat sore semua. Sore. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan pada sore hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pertama kita, Bapakku Datang.
Tuhanku Maha Besar. Kita semua berdiri.
Minta Arman. Kita akan menunaikan lagu pujian dari Yaya.
Haleluya. Amin. Merdeka. Merdeka belum? Udah. Udah 81 tahun merdeka. Itu ada papa. Ikut papa ikut mama. 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 Vivi, mama. Puji Tuhan. Kita sudah merdeka 81 tahun, nanti akan dirayakan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. 81 tahun sudah tua ya umurnya ya. Kalau umur 18 atau 81 yang lebih tua. 81 kan udah opung-opung, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek ya. Seopungnya Moses udah 81, jalan 82 ya. Nanti Maret lagi, Februari lagi, Januari lagi 82. Udah opung-opung, udah tua. Jalannya sudah sakit, kakinya sudah pikun, kupingnya sudah tidak dengar. Tapi ketika bangsa satu negara 81 itu merdeka, umurnya sudah tua, itu seharusnya tambah maju apa tambah mundur? Maju. Tambah maju. Teknologinya tambah maju. Keadaan Indonesia semakin maju. Gedung-gedungnya semakin baik. Taraf hidup masyarakatnya semakin baik atau semakin buruk? Semakin baik. Nggak ada lagi yang makannya cuma sama siwang. Apa siwang? Ada tahu siwang? Yo, ada tahu nggak siwang? Makanan siwang ada. Aktoren kadang mau tahu cuma di mana. Siwang belum beli saya. Nggak ada tahu aktoren juga anak zaman sekarang ya. Siwang itu terasi sama bawang goreng. Namanya siwang. Itu yang disebut siwang makanan orang Indramayu itu. Khas Indramayu itu siwang terasi sama bawang, jadi terasi yang digoreng sama goreng bawang campur. Itu bakal lawan nasi. Karena nggak punya duit buat beli, bukan nggak punya duit sebenarnya mah hobi ya, hobiannya itu ya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang hidup ini singkat. Hidup ini singkat ya. Adik-adik pernah ikut ke pemakaman? Pernah. Ikut ke pekuburannya? Pernah. Kalau di situ ditulis semua orang kan punya umur ya. Di sini umurnya siapa yang paling muda, Cung? Yang paling muda banget di antara kalian semua, Bang Arman ya? Bang Arman umur berapa? 11. Yang paling muda 11. Lalu Via Vivi 2 bulan. 2 tahun 2 bulan ya. 11 tahun masih muda. Yang paling tua di sini siapa? Mama Elis lah. Om Deddy sama Mama Elis bedanya 10 tahun. Kita bedanya 10 tahun. Mama Elis lahir tahun 1971. Papi Denny lahir 1980. Jadi kan 10 tahun kan? 9-10 tahun lah gitu. Tuanya berarti ya, nantinya perubahan sama-sama ya. Nah, dan setiap orang punya umur, punya waktu. Waktu kita ke kuburan, kita ke pemakaman, yang pasti kita lihat orang matinya dulu. Dilihat batu nisan, ya, namanya siapa? Opung Cinderella. Opung Cinderella si Hombing. Nah, di sini banyak si Hombing ya. Si Hombing. Nah, Opung Cinderella si Hombing lahir 1960 saudara. Meninggalnya 1926. Lalu langsung itu. Berapa tahun umurnya ya? 2026 misalnya gitu. Terus itu ini umurnya berapa? Kita selalu mematokkan kalau ada bayi yang meninggal dan aduh kenapa masih kecil sudah meninggal. Seperti siapa? Di sini ada jemaat anak bayi meninggal. Ya, maksud punya Febri ya. Tuh, ada anak bayi meninggal. Kita tuh nggak nyangka umurnya masih muda, masih kecil, masih baby. Ada juga yang sudah tua nggak meninggal. Dan itu yang terjadi, umur manusia itu singkat sebenarnya. Kita mau baca dulu satu
firman Tuhan yang berkata tentang umur manusia. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Bagaimana hidup itu singkat sekali. Masa hidup kami, kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan, baca sama-sama. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran, penderitaan sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jadi kasih tahu teman-teman, masa hidup kami ini sih ya. Sekarang mama ini sudah umur 1971 2026, berarti sudah 54 tahun, dikurangi 70, berapa tahun lagi? 14 tahun lagi ya, 14 tahun lagi umurnya kalau masih hidup ya. Kata firman Tuhan ada 70 tahun sampai 80 tahun umurnya, boleh, it's okay. Tapi sudah banyak kebanggaannya adalah kesukaran. Kesukaran itu apa? Sakit penyakit. Kesukaran itu kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk berdiri, untuk mendengar, karena kalau kupingnya sudah berkurang, penglihatan mata sudah berkurang, ya, gigi sudah mulai ompong, kakinya sudah mulai. Kalau seperti kalian, seperti Ahmad, Arjuna, Moses, anak-anak laki di sini, wah, pulang sekolah masih bisa sepak bola, masih bisa main, masih bisa ini. Tapi kalau yang udah kayak mama ini, dia sudah nggak bisa kemana-mana, sudah sakit kakinya, nggak bisa jalan ya. Dan masa hidup kami ini 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun, kebanggaannya. Jadi orang tua itu kebanggaannya apa? Susah apa? Penderitaan dan kesukaran itu, merosotnya tubuh kita ini, melemahnya tubuh kita ini. Dari anak-anak seperti Via, Vivi, Arman, nanti Moses, Arjuna, terus sampai kakak-kakak yang lain, sampai Mami Jen, itu masa-masa kuat, masa-masa hebat, bisa berlari, berjalan, beraktivitas dengan baik. Tetapi firman Allah menetapkan itu semua cepat, buru-buru, seperti yang Mama tadi bilang, opung Cinderella, lahir 1960 sampai 2026 misalnya ya. Di situ ada strip di antara lahir dan mati atau meninggal, tanggal lahir dan tanggal meninggal, ada stripnya. Stripnya cuma segini. Itulah waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya sekarang anak muda harus memanage waktu, harus memberikan waktu itu dengan baik. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan berlalunya buru-buru, dan kami akan melayang lenyap. Sebab itu anak muda, mari kita sebagai anak-anak muda yang diberikan waktu oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pemikiran, kerjakan semuanya itu untuk kebaikan. Bukan kan ada pujiannya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Secapek apapun kalian nanti di sekolah, secapek apapun kalian di rumah, ingat, hari Sabtu, hari Rabu, hari Minggu, waktunya untuk Tuhan 2 jam saja. Amin. Lari, langsung bergegas ke rumah Tuhan, karena di situ ada kesempatan untuk melayani Tuhan.
tidak bisa melayani Tuhan. Bukan itu saja, ke gereja pun sudah sulit, sudah sukar. Apalagi kalau mau menjemput, datangnya itu buru-buru, nggak bisa ditunda. Kalau Tuhan sudah bilang, nak, opu, oma, bapak, ibu, kakak, abang, cici, koko, pulang ya ke surga. Itu nggak bisa ditunda, dipending 1 detik pun nggak bisa. Tuhan ada dulu dipending 1 detik dulu. Saya mau ketemu tetangga saya yang baik hati itu. Tidak bisa. Saatnya kita menutup mata, waktu itu sangat terburu-buru. Waktu itu cepat sekali dan kita ini akan melayang lenyap. Tidak ada lagi di muka bumi. Yang paling ada, oh itu baju bekasnya Ibu Lia. Oh itu sepatu bekasnya Ibu Ani. Oh itu rumahnya Bapak Denudi. Orangnya sudah tidak ada. Sebab itu firman Allah katakan kepada kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktunya buat Tuhan. Bang Buna udah hebat sekali progresnya, puji Tuhan. Sudah bisa jadi WL. Siapa mau jadi WL lagi? Acung. Nah, harus bisa. Karena kami ini generasi tua ini akan pergi terburu-buru dan melayang lenyap. Nanti kalian layang di sini. Kalian yang punya gereja di sini, kalian nanti hidup berumah tangga, kasih punya suami, punya anak, sekolah minggu di sini, kasih ganti mama Morina, ngajar sekolah minggu lagi, enggak. Terus siklus itu berulang. Nanti yang main musik, kakak aja sudah kuliah kemana? Mulailah. Siapa yang di belakang itu sayang si cantik Olivia Santoso yang akan menggantikan atau Febri. Waduh, gantian. Di Rebo, Sabtu, Minggu gantian. Ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main drum. Ayo, melayani Tuhan. Yang cewek-cewek ngajar sekolah minggu. Wah, yang singa. Wah, semangat melayani Tuhan. Karena itu dicatat sama Tuhan. Di waktu kita hidup yang strip itu, di antara tanggal lahir dan tanggal kematian, di situ kita dihitung. Stripnya cuma segini yang Tuhan beri, tapi kita harus isi strip itu dengan banyak melayani Tuhan. Menurut saya nggak bisa nyanyi, mau gadis. Saya nggak bisa main musik. Nggak apa-apa. Jalankan kolekta ya, Mata ya, cuci mata nanti sampai depan jalan kolekta. Karena jadi cici, soalnya udah remaja. Tuhan memberkati kita karena kita diberi umur sama Tuhan. Ayo, selalu diingat umur kita sekarang berapa dikurangi 70 tahun atau 80 tahun. Itu sudah pasti akan terjadi. Karena kami akan pergi buru-buru. Jadi nggak pakai persiapan orang meninggal, makanya mau meninggal nanti pakai bajunya warna oranye, pakai mahkota, pakai tongkat peri beli dulu ya di supermarket, kagak. Dan perginya buru-buru, bahkan nggak sempet mandi. Sebab itu orang meninggal dimandiin nggak? Ada yang nggak dimandiin orang meninggal? Kecuali yang jatuh di laut ya, pasti udah mandi sendiri dia di laut. Orang meninggal itu dimandiin karena buru-buru nggak sempet mandi. Dikirain mandi aja nggak sempet tuh. Buru-buru kami ini akan melayaninya. Cuma tinggal nama itu pun kalau orang ingat, kalau orang udah nggak ingat ya masalah lah. Ya pernah ada sejarah, kecuali kita jadi pahlawan, tapi kita sebenarnya jadi pahlawan iman ya. Walaupun tidak di jalan Elizabeth Tarigan itu kan nggak ada ya. Paling ada jalan Patimura, Dewi Sartika, DI Panjaitan, gitu kan. Belum ada di jalan Elizabeth Tarigan ya. Syukur-syukur di depan situ ya jalan Elizabeth Tarigan. Ada gereja Pantai Kotanya. Syukur-syukur jadi pahlawan iman.
Kalau mama papanya nggak mau gereja, mama gereja pegel sih Rano. Sini mah tak pijet dikit, biar pagi-pagi mama bisa bangun ke gereja. Ayo sehat lagi mak, ayo pak sehat lagi. Aduh papa lagi bengek. Ada kan bapak-bapak yang bengek ya karena kebanyakan merokok sama kebanyakan begadang. Yang gitu yang bengek, bisa pabin kebanyakan minum kali ya. Kebanyakan marahin dari lapor. Nanti lama-lama, ayo pak, semangat lagi. Kita cari Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita. Amin. Amin. Itu namanya pahlawan keluarga. Nama kita dicatat di strip di antara tanggal lahir dan tanggal kematian kita. Ada strip yang lurus. Di situ kita harus isi. Dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang penuh dengan masalah dan rintangan untuk membuat kita itu tetap kuat dan berharap sama Tuhan. Enggak kita selama gini, mama, Moses mau beli seblak, nih, seblaknya berapa harganya? 25.000 nih, mama bayar 50.000. Enggak ada selamanya begitu. Kadang-kadang udah nggak usah beli seblak, beli Indomie aja. Beli Indomie 3.000 direbus di rumah, pakai telur 1, 2.000, 5.000. Ada kadang-kadang keuangan itu main tinggi. Wah, beli boba harga apa ya, boba tea apa yang gitu yang mama gak ngerti, apa ya, catai apalah namanya 45.000, 50.000, 60.000 segelas. Mama bingung rasanya apa ya. Mama selalu protes, ya Tuhan, masa Moses beli minuman harganya 60.000, mahal banget. Ngomong mahal itu teh jus bae dia warung minum. Dia beli sendiri, dia nyesel kenapa mahal banget, cuma 60.000. Beli teh jus, beli besti aja udah berapa gelas katanya ya, bisa bagi-bagi katanya. Lalu yang beli, yang nyesel. Makanya apa-apa dilihat dulu, dibaca dulu, teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli, dibaca dulu. Jangan kayak mama yang tadi gitu. Ini ada bakso ikan enak nih, mereknya Bernadi. Dulu Bernadi itu mama yang waktu di Bandung kalau jajan apa di Ciledug ya, beli Bernadi itu 35.000 sekilo. Mama beli sepuluh 98.000. Hah? Begitu baca stoknya baru lah 98.000, mahal teman, isinya mutiara. Ya itu jadi teliti sebelum membeli. Sebelum membeli itu baik. Tidak setiap hari kita dapat hidup yang nyaman, hidup kita harus begini, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi jangan selalu turun. Kalau selalu turun berarti kita nggak ada daya upaya. Ketika kita baru turun, kita kembali semangat kita, kembali kekuatan kita. Mungkin pelajaran-pelajaran kita sudah mulai menurun, hasil rapor kita sudah mulai menurun, ibadah kita sudah mulai menurun. Kita udah gak pernah doa lagi, gak pernah baca firman lagi, boro-boro puasa, makan aja lupa berdoa, saking sedikitnya makan. Makan apa yang kalian sedang? Apa grill? Anak sekarang kan seneng itu yang panggang-panggangan itu ya. Mama Elis punya tuh panggang-panggangannya, tapi nggak tahu mau kapan kita bikin begitu. Panggangannya udah ada, cuma bikinnya Mama Elis nggak kuat sama nggak ada tenaga. Kalau mau saya gampang makannya apa? Telur dadar. Wis aman dunia. Siapa sih suka telur dadar? Saya. Udah kalau telur dadar cok. Tapi bikinnya bukan satu. Kalau satu nggak ada temannya. Jadi kalau sekilo cuma kepake makan. Kata dia biar kuat, soalnya dia cuma doyannya itu. Tuhan menginginkan kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Mazmur 90 ayat 13 dan 14. Ketika masa hidup kita yang singkat itu dipenuhi dengan naik turunnya kehidupan kita, Tuhan pengen kita punya doa seperti ini ya. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu ini, kenyangkanlah
dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Nanti ada kalanya kalian akan mengalami putus cinta. Siapa yang sudah putus cinta? Patah hati. Ada juga kalau putus cinta itu berarti dua pihak bersatu dan kemudian putus. Ada yang patah hati itu putusnya itu terpaksa. Ada juga yang paling parah bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan tuh bunyi nggak? Kita kalau bertepuk sebelah tangan bunyi nggak? Enggak. Bertepuk sebelah tangan. Jadi kita menginginkan seseorang cowok atau cewek, tapi itu cowok atau cewek yang kita inginkan untuk jadi pacar kita cuek aja. Gimana? Cuek aja, terus berupaya, terus berusaha. Kalau kasih mau Raden, itu mah anu banget itu cuek. Kalau Raden, si anak sih lah sih mau ngejar kita kalau ngejar sama mau. Gitu. Tapi ada caranya juga, anak-anak cewek punya perasaan dan keberanian yang lebih untuk menyatakan cinta. Salah nggak? Enggak salah, benar. Tapi perlu siap-siap kalau bertepuk sebelah tangan jangan baik ya, awas jangan gantung diri, nggak boleh. Lalu pelajari bagaimana cara bunuh diri secepatnya tanpa rasa sakit, jangan. Atau begini, kedukun yang paling hebat untuk beli minyak pelet, jangan ya. Ada cara nulis waktu itu akan terjadi pada kalian. Kayaknya kalau dapat nilai jelek itu biasa, tapi kalau ditolak cewek atau cewek itu luar biasa, ya enggak? Itu akan kalian hadapi. Ketidaksetaraan antara teman akan kalian hadapi. Kayaknya temen nih bloknya ke teman yang sana, kita nggak ditemenin, itu akan kalian hadapi. Ketidaksetaraan dengan guru juga akan kita hadapi. Kayaknya bumi sayang sama anak ini aja sama gue enggak gitu loh. Nggak apa-apa. Itu namanya grafik kehidupan. Isi itu, nikmati itu bersama dengan Tuhan. Kekecewaan, kesedihan, sakit hati, sakit pikiran, sakit semuanya, hadapi semua itu dengan Tuhan supaya kita nggak depresi, supaya kita nggak jadi ODGJ. Kalau kita atasi semuanya itu dengan Tuhan dan minta sama Tuhan, Tuhan, kapan Engkau kenyangkan aku kembali dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak bersukacita semasa hari-hari kami. Nanti kalian menghadapi kuliah juga lebih parah, kesulitan makin sulit. Nanti menghadapi pekerjaan, dengan pekerjaan yang kita geluti aja kita udah sulit, belum dengan sesama rekan kerja, ya kalau belum dengan bos yang sudah ngalamin kerja kan ya, dengan pemilik, dengan bos, itu pasti akan kita hadapi. Tapi lewati itu bersama dengan Tuhan. Strip yang kecil itu kita lewati bersama dengan Tuhan. Nikmatin aja. Kalau Tuhan kasih kita bawa naik, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita turun pun kita minta sama Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya apa? Supaya sukacitaku, sorak-sorakku tidak hilang di hari-hariku. Enggak semuanya selalu indah. Hidup kita enggak semuanya selalu indah. Siap-siap, ada waktu-waktu kelam, ada waktu-waktu gelap, ada waktu-waktu kekurangan, ada waktu-waktu kesedihan, ada waktu-waktu tidak dipedulikan. Ada waktu-waktu kita nggak kayak anak orang lain ya. Tetapi kau punya jatah yang sama. Engkau anak-anak Tuhan. Lewati itu bersama Tuhan.
engkau akan menang menghadapi apapun. Amin. Sebab kita selalu pagi hari doanya demikian. Mazmur 90 ayat 13 dan 14. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Sayangilah hamba-hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Anak-anak remaja kalau pagi-pagi kita udah makan kenyang, udah dapat asupan gizi yang bagus, itu sepanjang hari nggak akan lemes, nggak akan leto ya. Di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Amin. Amin. Jangan anak-anak lemah di dalam hidup ini. Jangan remaja youth GPDI Maranatha hidup dalam kelemahan. Melihat mungkin orang tua kita tidak seperti orang tua lain. Karena di dalam dunia ini tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sama. Kecuali Moses orang tuanya sama. Manggil papi Dedi, mami Dedi. Kayak Aca. Tidak ada orang tua yang sempurna. Dan orang tua pun harus mengakui bahwa kalian anak-anak yang tidak sempurna. Sebab itu harus diikat di dalam kasih kasih sayang terhadap Tuhan, kasih purba ya teman-teman ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah, yuk pada sana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kalian salah jalan, kalian salah mengambil keputusan itu bisa, tetapi kalian tidak bisa tinggal di dalam kesalahan. Mungkin ada saat-saatnya kalian akan mengambil salah satu jalan yang salah, keputusan yang salah. Tetapi satu hal ketika kita minta Tuhan mengajarkan kami untuk beroleh hati yang bijaksana, kalian harus cepat keluar. Cepat keluar seperti ketika kalian ada di dalam sungai dan sungai itu ada binatang buasnya yang akan siap mengikuti kalian. Kalian tak bisa tinggal di situ. Mungkin di dalam air itu ada ular, di dalam air itu ada biawak, di dalam air itu ada buaya, atau ada ikan yang ganas yang siap menggigit kalian. Kalian gak bisa tinggal di air itu lama-lama. Ketika kalian minta Tuhan ajarkan hari-hari dihitung dengan bijaksana, kalian harus cepat keluar dari situ. Amin. Keluar. Hati kalian tidak boleh berubah kepada Tuhan. Hati kalian tetap harus melekat kepada Tuhan. Ada kalanya kesalahan itu datang, kesulitan itu datang, tapi kalian harus bertindak cepat. Karena engkau diberikan hati yang penuh bijaksana. Hati itu berisi pemikiran, hati itu berisi keinginan, hati itu berisi inisiatif, hati itu berisi hikmat. Di dalamnya ada bahagia, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kekuatan ekstra. Jangan kau tinggal di tempat itu terlalu lama. Ketika engkau jatuh, ayo bangkit lagi, coba Tuhan lagi. Keluarkan dirimu dari hal-hal keputusan yang salah, dari apapun itu. Mungkin dari pertengkaran, mungkin dari masalah dengan orang tua, masalah dengan kakak adik, masalah dengan teman-teman. Cepat bereskan dan minta sama Tuhan. Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari supaya kami ini beroleh hati yang apa? Bijaksana, dan kita akan kembali kepada Dia yang Maha Kuasa,
yang sanggup membuat hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang berarti. Bukan bagaimana engkau bukan bagaimana engkau selalu hebat, tetapi bagaimana engkau selalu berdampak dan berguna bagi orang lain, berdampak dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang sia-sia. Hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita bersyukur. Terus bertekun dalam Tuhan. Saya akan melihat 10 tahun ke depan, kalau saya masih hidup ya, kalian akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Kalian akan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang berdampak, orang-orang yang militan, orang-orang yang punya motivasi, orang-orang yang kuat di dalam segala sesuatu, apapun yang kalian kerjakan. Nggak ada yang mustahil. Saya suka ketawa ngeledekin Moses. Kalau mau belajar sungguh-sungguh nanti mama bikinin gitu gerobak cilok moing-moing. Siapa tahu nanti berhasil jadi tukang cilok moing. Jadi pengusaha hebat. Jualan apa? Cilok moing-moing. Resepnya dari mana? Mama yang bisa. Aku suka ketawa ini. Habis kan kalau belajarnya udah deh jadi aja jadi kerja pengusaha, ya nggak? Ngapain? Kalau mau belajar sungguh-sungguh. Diawali dengan tidak susah bangun. Susah tidur. Kalau sudah tidur susah bangun. Tidurnya sampai jam 2. Ntar pas bangun pagi mama berantem dulu. Jam 5 dibangunin, gak bangun setengah 6, gak bangun jam 6 dibanjur air. Ya, orang tuh masuk ke setengah 7 jam 2 gak mau bangun, banjur air biru. Yesus angkat beban dan buat gelap, biur-biur gitu. Kan? Jadi ada dedikasi Tuhan. Ayo. Siapa yang masih susah bangun tadi? Siapa yang masih susah tidur malam? Nggak usah dipikirin, negara ada Prabowo, biarin aja. Kalau MBG di stop, kita bikin MBG di gereja. Amin. Nggak usah dipikirin, negara ini ada yang orang mikirin. Kita hanya berdoa Tuhan, biar negara ini boleh menjadi negara yang maju, supaya saya nanti meneruskannya tidak selalu sulit. Kalau generasi yang tua di atas kita membangun hal-hal yang baik, kita ke bawahnya itu nanti melanjutkannya dengan baik. Yang penting kita punya hati yang bijaksana. Hati bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Excel kemana? Gak ada Excel ya. Kamu gak ikut? Gak boleh? Apa gak mau? Gak mau. Aduh, puji Tuhan. Hari ini kita sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kita nggak boleh main-main untuk hidup yang sesingkat ini. Ayo adik-adik ini. Tuhan kasih kita tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tanggal mati, bulan mati dan tahun mati. Ketika Tuhan kasih kita tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, Tuhan kasih strip garis lurus. Nah, di situ kita bekerja. Amin. Di situ kita berusaha. Di situ kita belajar. Hai anak muda, kau masih sekolah, tugasmu belajar. Hai orang yang sudah lulus sekolah, tugasmu bekerja. Jadi ada berkesinambungan. Ya. Karena hidup ini singkat. Yuk kita naikkan pujian penyembahan kita. Saya undang pemain musik, singer, atau mama nyanyi ya. Tiada sama seperti kau, Yesus, kau sahabat yang sejati.
bahwa hidup ini singkat, bahwa hidup ini sementara. Kekuatan, kepintaran, kecantikan, ketampanan, bahkan kekayaan, pangkat jabatan, bahkan emas dan perak, segala sesuatu aset kami dalam dunia ini tidaklah bisa mewakili kami di hadapan-Mu. Tuhan, inilah kami, anak-anak remaja-Mu, anak-anak youth-Mu Tuhan, datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Kami tidak mau hidup kami yang singkat ini berlalu sia-sia, melayang lenyap tanpa kami tahu apa yang harus kami perbuat. Hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk seluruh anak-anak youth yang sudah hadir. Walaupun mereka ada yang belum hadir Tuhan, untuk aktivitas mereka dan kesibukan mereka Tuhan, Kau juga bersama-sama dengan mereka, menjaga melindungi mereka, membawa mereka kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau melihat generasi muda ini menjadi generasi muda yang bermanfaat, generasi muda yang berguna, generasi muda yang dipakai Tuhan, memberkati gereja Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati rumah Tuhan, memberkati keluarga mereka, memberkati lingkungan mereka, memberkati teman-teman mereka. Mereka penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka memiliki satu motivasi yang baik untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan hari-hari mereka adalah hari-hari yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Urapan Tuhan turun atas mereka. Tidak ada satu pun yang gugur dalam hidup mereka. Firman itu akan kembali dengan membawa hasil buah-buah yang manis. Dan di dalam nama Yesus, kami akan menyaksikan generasi yang indah ini, generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang ditolong Tuhan. Berkati Arjuna, kasih Feby Tuhan, untuk Arma, berkati untuk Rizka Tuhan, berkati untuk Marta, untuk Maria, untuk Olive Tuhan, berkati untuk Floren, berkati Tuhan, untuk Tuhan Yesus Revi, berkati untuk Kak Nadia Tuhan, berkati juga untuk Ian, Eldrick Tuhan, untuk Excel Bapak, untuk Tuhan Yesus Adel, Tuhan Yesus untuk Kak Maria yang sedang melakukan tugasnya Bapak. Tuhan untuk memberkati untuk Anastasia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak muda ini menjadi anak muda yang bersemangat di dalam Tuhan. Benar-benar kami serahkan mereka, tubuh jiwa mereka di dalam roh ya Tuhan yang hidup, sehingga mereka boleh hidup di dalam roh dan kebenaran yang daripada Tuhan. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, tanamkan firman ini bahwa Engkau memiliki Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah tertandingi kekuatannya oleh apapun dalam dunia ini. Sekarang buka hatimu, masukkan Tuhan dalam hidupmu, dalam rencana, dalam setiap program hidupmu, karena Dialah segalanya dalam hidupmu. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, buka kedua tanganmu, buka hatimu, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda remaja yang kasih Tuhan, bahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, diberkati Tuhan. Pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya dalam harapan.